Pekan ini, kabar pekan ini. Untuk kabar pekan ini kita insya Allah seperti tadi yang sudah kita janjikan, kita akan segera terhubung dengan Profesor Dr. Sujarwo MPD. Beliau adalah guru besar bidang ilmu teknologi pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Hari ini kita akan membahas tentang Hari Guru Nasional, peran dosen dan mahasiswa, kontribusi nyata untuk masyarakat. Ya. Saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, tepat hari ini kita peringati Hari Guru Nasional sebagai guru besar bidang ilmu teknologi pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Bagaimana pandangan Prof. Jarwo terkait hal ini? Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Ya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar sehat, Prof. Ini ada Firman dan Fauzan pagi hari ini menemani seluruh saudara kita di 11 radio jaringan. Prof, pagi hari ini sehat, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Posisi di mana ini, Prof? Di kampung di Pak Keramat, Karanganyar. Oh, libur berarti ini ya, Prof? Iya, sementara meliburkan diri karena ada tugas utama ini. Kalau bahasa Jawanya itu sebenarnya ini rekan Fauzan. Gimana? Dengaran kok libur gitu. Dengaran. Kalau biasanya Sabtu tetap masuk. Tetap di kampus biasanya. Tetap di kampus ya, Prof. Iya, kalau nggak ke kampus ya keliling sekolah kita. Begitu. Seleksi pendidikan. Baik. Begitu. Ini terkait dengan Hari Guru Nasional yang ingin Prof sampaikan agar para guru semakin meningkatkan kapasitas diri dan daya juang. Ya, apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Prof, terkait dengan Hari Guru Nasional ini? Mangga, sebelum ngobrol yang lain, silahkan, Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat Hari Guru yang hari ini diperingati oleh guru kita lewat upacara tanggal 25 November, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa tanggal 25 November adalah Hari Guru, tepatnya tahun 1994 kalau tidak salah, bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban manusia, bahwa guru memiliki andil yang sangat besar untuk menciptakan perubahan-perubahan yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita, di dalam bernegara kita, bermasyarakat kita. Bahwa kalau tidak salah, tema Hari Guru saat ini, tahun 2023 ini adalah bergerak bersama merayakan Merdeka Belajar, kalau nggak salah begitu. Jadi ada tema yang diusung ya ternyata. Ya, jadi tema yang diusung untuk hari ini, Hari Guru tahun ini secara nasional ya. Secara nasional itu adalah bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Ya, apa ini juga terkait dengan kurikulum Merdeka ya? Iya, jadi ini rangkaian kebijakan Mas Nadiem terkait dengan kebijakan pendidikan yang dimulai dengan dulu penghapusan ujian akhir diganti dengan asesmen, kemudian penerapan kurikulum Merdeka yang terus dikembangkan, kemudian diteruskan dengan kebijakan tentang penggerak, guru penggerak, sekolah penggerak, balai penggerak. Hanya kebijakan-kebijakan yang memberikan keleluasan pada guru-guru untuk mengembangkan kompetensinya. Baik. Yeah. Ya, wah menarik ini. Dan tentu Prof. Jarwo selaku
guru tapi guru di universitas. Berarti dosen begitu kan? Tentu memiliki pandangan tersendiri ya terkait dengan tema ini. Tentu setiap kebijakan, setiap tema itu ada plus minusnya ya rekan Mas Fauzan betul. ya. Kalau dari Ustadz Jarwo sendiri seperti apa sih melihat ini dari Prof Jarwo terkait dengan tema besar yang diusung oleh Mas Menteri gitu. Nggih, alhamdulillah. Jadi saya pribadi dan juga selaku tenaga akademisi sangat mendukung karena yang namanya bersama ini memberikan implikasi terhadap kehidupan kita. Kalau kami di kampus itu punya tagline bersama kita bisa, bersatu kita maju, bermitra kita juara. Ini sangat lain dengan jargon di kampus kami di Universitas Negeri Jakarta. Sehingga kalau ingin mewujudkan, mensukseskan suatu perubahan yang mendasar, apalagi Mas Nadiem kan ingin memberikan fondasi bahwa pendidikan kita itu memerdekakan manusia, memberikan keleluasaan kepada pendidik, kepada anak-anak, agar pendidikan itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Maka terjadi perubahan kurikulum yang sangat mendasar, perubahan kebijakan pendidikan yang luar biasa, frontal, karena termasuk di pembelajaran sendiri, kalau Mas Nadiem mengusung model pembelajaran diferensiasi. Kalau di era saya kuliah dulu atau awal dosen itu stop keseragaman, masuk ke beragaman. Ternyata sekarang diterjemahkan oleh Mas Nadiem pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi, baik. Iya. Ya, masing-masing menteri pasti punya program unggulan masing-masing ya. Kebijakan masing-masing. Wah, ini kita tinggal tunggu saja, mungkin satu-satu Jarwo menterinya kita tunggu juga. Pasti ada kebijakan ini lain kan lagi. sudah sempat terfikirkan oleh Prof di waktu-waktu terdahulu begitu, dan ternyata diaplikasikan juga oleh menteri yang saat ini begitu. Ya. Baik, kemudian Prof sendiri sebagai guru besar di bidang pemberdayaan masyarakat, sejauh ini kemudahan dan kesukaran apa yang dirasakan, kesusahan apa yang dirasakan ketika kolaborasi memberdayakan masyarakat agar produktif dan berkarya begitu. Jadi tidak hanya sekedar pendidikan di kampus, teori dan teori saja, tapi juga berkontribusi di tengah masyarakat. Ya. Terima kasih. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur adanya kebijakan Mas Menteri. Kalau kami di kampus kan MBKM ya, artinya Merdeka Belajar, kurikulum merdeka kalau di kampus. Itu ya. Ini memberikan keleluasaan kepada dosen, pada mahasiswa. Saat ini sebenarnya terjadi kolaborasi yang luar biasa antara dosen di perguruan tinggi, kampus dengan masyarakat. Bahwa banyak program yang bisa kita akses, misalkan praktisi masuk kampus, dosen masuk desa, dosen masuk masyarakat. Oh gitu. Itu sekarang banyak, ya. Kemudian dosen mengabdi itu banyak. Iya. Jadi sehingga kami diberi keleluasaan untuk mengembangkan prodi, kemudian mengembangkan jurusan, departemen, mengembangkan fakultas bersama-sama dengan dunia usaha, dengan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang jauh antara teori di kampus dengan praktek-praktek yang ada di masyarakat. Baik. Saya selaku disiplin punya bidang keilmuan di pemberdayaan masyarakat, kemudian kami bahwa sebenarnya masyarakat kita itu sudah punya potensi yang luar biasa, punya akses yang luar biasa untuk ditumbuh dan dikembangkan. Hanya kultur yang nampaknya mindset yang perlu dibangun. Maka tadi jargonnya tadi, kami di kampus itu bersatu kita maju, bersama kita bisa, bermitra kita juara. Artinya kalau kita ingin memberdayakan masyarakat yang punya potensi, kemudian kita bersama mereka akan tumbuh kesadaran dalam dirinya. Ada 3 tahapan yang dibangun dalam pemberdayaan itu, Mas Firman Mauzan. Pertama adalah proses penyadaran. Nah, proses penyadaran ini kan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana kita semua menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat itu sadar akan potensi dirinya. Masyarakat itu sebenarnya banyak potensi
yang dimiliki, namun tidak sadar bahwa dirinya punya potensi gitu. Nggak sadar diri. Jadi Nggak sadar diri. Jadi membutuhkan akademisi untuk menyadarkan bahwa masyarakat memiliki banyak potensi begitu ya, Prof. Iya, bahasa kita adalah kita bermitra. Bermitra. Bahwa ya kalau kami yang sering kami sampaikan adalah dengan pendekatan partisipatif. Ya, baik. Dia punya potensi, diajari untuk menemukan sendiri dengan stimulus rangsangan yang kita bangun bersama. Ya. Harapannya kalau nanti yang menemukan itu masyarakat sendiri, maka masyarakat pun akan bahasa kita itu istiqomah. Ya, baik. Ya, mereka akan konsisten dengan apa yang dia miliki, punya komitmen yang baik. Namun jika yang menemukan kita, itu nanti yang merasakan ya kita. Ya, baik. Sehingga apa? Program yang kita siapkan, dia tidak sadar, justru malah seolah-olah itu adalah milik saya begitu. Maka cara menyadarkannya, kita masuk ke dunia mereka, bahasa kita dalam melalui asesmen dulu. Kenali masalah, kenali kebutuhan, kenali potensi yang dia miliki, kemudian kita bangun dengan kesadaran bahwa itu milikmu, yang bisa merubah dirimu menjadi lebih baik. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah empowering ya. Empowering itu adalah memberi penguatan. Penguatan, baik. Ya, setelah sadar kita berusaha memberikan suntikan untuk memperkuat potensi yang dimiliki tadi, namun tetap berangkat dari potensi, kebutuhan, permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Baik. Itu. Kemudian setelah dia punya berdaya, kita kembangkan, mampu menghidupi diri sendiri secara mandiri. Kan intinya di pemberdayaan itu kan dia mandiri dalam segala aspek kehidupannya itu. Ya, yang sering hilang adalah protecting. Protecting itu melindungi. Melindungi, baik. Betul. Merawat, menindaklanjuti. Nah, ini yang sering tidak hilang. Mungkin Mas Firman, Mas Fauzan pernah kuliah. Program itu kalau dari kampus selesai program, ya sudah selesai. Bubar. Tidak ada tindak lanjutnya. Nah, itu sangat disayangkan itu, Prof, kalau seperti itu ya. Apalagi hibah model negara pemerintah itu. Maka kalau tidak ada perawatan, tadi bahasa saya adalah protecting, perlindungan, keberlanjutan program, ya sudah berhenti. Ya, ini termasuk di dunia pendidikan. Programnya Mas Nadiem bagus, meskipun bolong-bolong juga ada, namun saya respect juga, tinggal penataan di administrasi dan juga juknisnya yang perlu diperkuat. Namun kalau ini nanti itu selesai ya selesai, tidak ada tindak lanjutnya atau berubah frontal seperti Kurtilas ke Merdeka Belajar ini, ya sudah habis. Tidak ada tindak lanjutnya, protectingnya nggak ada. Baik. Oh, berarti harus berkesinambungan program-program seperti ini ya, Prof? Iya, betul. Jadi berkesinambungan. Maka kita respect ketika zamannya Mbak Harto dulu, ketika kita mendengar istilah pelita dulu. Oh, repelita. Terlepas dari kekurangan. Jadi kita itu bisa akan bisa memprotek dan juga bisa melihat, memprediksi 25 tahun mendatang itu programnya apa, unggulannya apa, itu kelihatan. Udah kelihatan tuh, ya. Baik. Karena pembangunan yang baik itu adalah diawali dengan perencanaan yang baik. Betul. Bukan modelnya itu kita laksanakan dulu, nanti kita urusan belakangan, itu nggak bisa. Baik. Ustadz atau Prof, jadi contoh kasusnya seperti ini ya, Prof. Jadi di desa kami, misalkan di daerah Karangpandan misalkan, di daerah Karangpandan ada pemuda yang punya kambing 15. Karena tidak bisa pengembangan, maka menggandeng Fakultas Pertanian misalkan dari universitas terdekat di Solo begitu ya. Kemudian di situ mereka berkolaborasi, bekerja sama, saling menguatkan bagaimana 15 ini suatu saat produktif menjadi 150 misalkan. Kira-kira seperti itu ya, Prof ya. Gambarannya ya. Salah satunya itu. Jadi salah satunya itu. Yang namanya kemitraan ini kan banyak. Jadi samping kampus itu sebagai akademisi yang memberikan penguatan di konsep teoritisnya. Yang untuk memperpanjang atau memberi kesempatan akses yang lain. Sementara jangan lupa bahwa yang paling penting saat ini adalah membentuk komunitas. Kolaborasi. Kolaborasi antar peternak kambing. Jangan sendirian. Hanya sendirian nggak akan sekarang ini. Oh begitu ya. Iya, karena kalau berkumpul bersama dengan komunitasnya itu akan terasa kan. Betul. Kalau nanti di dalam titik tertentu melemah,
maka Yang lain saudara-saudara menguatkan. yang lain itu bisa menguatkan satu sama lain begitu. Dalam bahasa kita kan berjamaah begitu. Gitu ya Prof Ya ya. betul, memang betul. Iya. Ya betul. Ya. Baik, terkait dengan Hari Guru yang diperingati hari ini, tantangan bagi seorang guru, bagi seorang dosen, menurut Prof sendiri hari ini realnya seperti apa? Yang sangat terasa. Oke. Jadi para pendengar yang budiman, saat ini memang dosen maupun saya katakan pendidik, dosen ya guru, kemudian juga ada widya suara, ada fasilitator di beberapa bidang pendidikan, itu mengalami kondisi yang luar biasa. Tantangan kita adalah bagaimana kesiapan guru, kesiapan pendidik untuk mengisi akselerasi perubahan-perubahan dunia yang luar biasa. Baik itu sektor politik, ekonomi, kemudian juga teknologi apalagi. Ini betul-betul ditantang, semua pendidik itu harus adjusted ya, mampu menyesuaikan perubahan-perubahan itu. Ya. Kalau nggak mau berubah, maka akan ditinggalkan. Tergilas oleh perubahan zaman. Ya, akan tergilas oleh perubahan zaman itu. Ya. Karena dunia pendidikan sekarang ini tantangannya adalah tidak hanya ngurusi tentang knowledge, kognitifnya saja, pengetahuan saja. Ya. Namun yang sangat berat adalah bagaimana kita menanamkan budi pekerti, Budi pekerti. akhlak mulia. Ini yang sangat berat. Baik. Kalau hanya kognitif aja dilatih, diajari, didampingi bisa selesai. Namun untuk yang proses internalisasi nilai, membentuk jiwa yang baik, mempunyai habit yang baik, itu yang berat. Ya. Maka mau tidak mau guru-guru tantangannya ini adalah harus selalu meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan di dalam mengelola diri sendiri dan juga mengelola lingkungan. Mengapa mengelola diri sendiri? Kita sering lupa seorang pendidik itu bahwa ketika kita mengajar, mendidik anak-anak kita, hakikatnya adalah mendidik diri kita sendiri. Baik. Namun persepsi guru sebagian besar bahwa mengajar itu hanya kita ngajari anak-anak. Baik. Kita lupa akan diri kita sendiri. Baik, ya. Sehingga ketika kita mengajar itu sebenarnya memberi penguatan terhadap diri kita dan juga introspeksi diri kita, refleksi diri kita. Kalau saya ngajari begini kok saya nggak bisa begini ya? Saya harus bagaimana? Itu nanti pertama diri sendiri kalau ingin sukses. Ya. Jadi Nah, baru berkesesuaian setelah ya. itu kan iya betul. Menarik nih, menarik Prof. Jadi itu tadi rekan Ahmad Fauzan, jadi Ya. tantangannya tidak sekedar itu tadi ya. Kalau kalau memberikan teori sih mudah begitu ya. Tapi bagaimana juga membangun akhlak mulia, membangun karakter yang positif tadi ya. Jiwa Apalagi yang baik. betul, apalagi Prof di beberapa hari terakhir ini saja, di beberapa hari terakhir ini kelihatannya juga menjadi tantangan besar bagi guru yang ada di kampus dan guru yang ada di sekolah. Di antaranya banyak sekali adik-adik kita, mahasiswa yang kurang kekuatan mental sehingga banyak tuh kemarin yang bunuh diri, mohon maaf Prof. Beberapa kasus bunuh diri begitu ya, mahasiswa begitu ya. Kemudian ada juga siswa yang nantang duel gurunya di sekolah. Aduh, ini dia. Seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin terselesaikan juga begitu. Ini juga tantangan juga tentunya ya Prof ya. Iya, jadi saya juga merasakan bahwa saya mengumpulkan juga lah kasus-kasus seperti ini tuh saya koleksi banyak sekali. Bahkan mungkin sampai kapan saya tidak tahu. Mulai bullying, berawal dari bullying, bunuh diri, kemudian anak-anak yang depresi, orang anak-anak menghilangkan diri. Ini semua adalah kelemahan dari kepribadiannya, budi pekertinya. Budi pekertinya. Baik, baik. Ya. Karena ini dari mana kesalahannya? Kesalahannya pertama ya kita sendiri, seorang pendidik yang diawali dari keluarga masing-masing. Iya, iya. Mari kita perankan bahwa mendidik itu peran bersama. Kalau Ki Hajar Dewantara menjelaskan tri sukses pendidikan kita itu. Jadi tidak hanya guru di sekolah, namun juga orang tua di rumah, lingkungan masyarakat, ini sangat berperan. Baik, Bagaimana seorang pendidik itu bisa elaborasi potensi-potensi di masyarakat, pengalaman-pengalaman di keluarga bersama dengan sekolah.
Baik. Maka pentingnya asesmen pada anak-anak itu, ya sekarang kelemahannya guru-guru kan di kemampuan asesmen ini. Iya, iya, iya. Asesmen itu kemampuan kenali karakteristik, kebutuhan, masalah anak-anak yang sebenarnya. Baik, baik. Ya, selain guru dan dosen yang diasesmen oleh pihak terkait, tetapi seorang guru dan dosen juga harus melihat, oh ini siswa saya kok semakin kesini semakin murung terus, semakin kesini semakin tidak semangat. Itu problemnya terus. ya. Kadang-kadang berarti kita juga berhak untuk menanyai, mendampingi ya, Prof ya, berarti ya. Iya. Wah, berarti menjadi orang tua. Makanya komunikasi guru tidak hanya di kelas. Saya sering menyampaikan bahwa anak-anak itu bisa kita kenali potensi masalah dan kebutuhannya itu jika kita sering melakukan komunikasi intrapersonal. Saat nyantai, ketika istirahat. Kita istirahat malah guru-guru seringnya kan masuk di kantor, istirahat dulu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kosong bersama anak-anak, mendengarkan celotehannya, melihat tingkahnya, mengamati lingkungannya. Setelah melihat adik-adik kita itu nampaknya ada suatu masalah, kita harus cepat. Saat ini kita itu kalau melihat masalah seperti anak-anak itu, seorang guru, seorang pendidik harus segera untuk mengelolanya. Jangan sampai dibiarkan. Lepas 1-2 hari sudah berubah. Ini menarik, Prof. Ini langsung kita garis bawahi apa yang disampaikan Prof terakhir ini tadi ya. Artinya ini sebenarnya juga seru sih, rekan Ahmad Fauzan. Salah satu contohnya adalah misalkan di sekolah-sekolah ada banyak pohon rambutan, ada banyak pohon mangga. Jam-jam istirahat ngerujak bersama siswanya. Nah, itu loh, membangun kedekatan ya. Membangun kedekatan. Ngobrol bareng, ada masalah apa tadi dan lain sebagainya. Ternyata malah itu malah yang disarankan kayak gitu ya, Prof ya. Ya, betul. Jadi komunikasi seperti itu yang dibangun. Di samping itu, kami di sekolahan kita itu coba saat ini dengan kondisi seperti ini yang sangat strategis adalah mengembangkan kemampuan soft skill anak-anak bersama gurunya. Kalau hard skill artinya materi-materi kurikulum nasional itu insya Allah juga bisa kita sampaikan secara terstruktur dengan baik. Namun anak-anak kita ini banyak potensi yang dimiliki, banyak energi yang dimiliki, yang sering ketika dia itu banyak di intrakurikulernya, pelajaran nasionalnya, itu hanya justru membatasi dia, berkembangnya dia itu di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Bahasa saya pengembangan soft skill, bisa di olahraga, bisa di kesenian, bisa di kegiatan khusus, karya ilmiah, riset, begitu. Lah Mas Nadiem di dalam kebijakannya nasional itu sebenarnya lebih banyak memberikan keleluasaan kepada guru-guru lewat proyek, ya, artinya model pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, itu menanamkan pengembangan soft skill. Kalau model pembelajaran proyek itu sebenarnya tidak hanya melatih berpikir kritis, analitis, tidak. Yang dibangun adalah bagaimana anak-anak itu mampu berkolaborasi dalam belajar. Menarik. Bahasanya kita di pendidikan itu, Ki Hajar Dewantara itu terjadi asah, asuh. Saling membelajarkan. Ya, ini yang sering-sering hilang juga ini. Baik, menarik Prof. Dari menit pertama sampai obrolan ini tentunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman para guru, baik guru formal, non formal ataupun siapapun yang merasa menjadi pendidik, dosen ataupun guru mendapatkan ilmunya ya rekan Ahmad Fauzan ya. Dan terakhir barangkali Prof terkait dengan standarisasi kualitas guru yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Kadang-kadang kita sering dibanding-bandingkan rekan Ahmad Fauzan. Jangan dibanding. Guru di Indonesia dan guru di Singapura katanya jauh lebih hebat yang ada di Singapura. Ya iyalah, di sana cuma 5, di sini ada 50 gitu ya. Kadang-kadang tidak apple to apple gitu rekan Mas Fauzan. Kita yang dilihat yang 100-nya, yang 50, padahal di sana cuma 5, kita punya yang kualitasnya 50, tidak dijadikan sebagai standar begitu. Kadang-kadang pembandingnya seperti itu, Prof. Bagaimana pendapat panjenengan? Kalau saya pribadi luar biasa, pendidik-pendidik kita itu luar biasa. Artinya luar biasa itu juga sudah semangatnya. Itu melebihi lah sebenarnya dengan teman-teman di luar negeri sana. Kalau di luar negeri maju, kemudian mereka seolah-olah lebih bagus semuanya, kan lupa bahwa kita itu punya standar sendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka.
tadi di awal kami sampaikan bahwa tanggung jawab moral guru-guru kita itu yang paling berat itu adalah di kepribadian akhlak budi pekerti itu. Bahkan profil pelajar Pancasila nomor 1 itu kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, budi pekerti yang baik. Itu yang menjadi fondasi, jangan dibandingkan Singapura, jangan dibandingkan Finlandia, ya. Meskipun sana itu secara kognitifnya, karena kurikulumnya di sana kan menekankan pada saintek, ya. Misalkan bahasa Inggris, saintek, kemudian bebannya nggak terlalu tinggi. Kita ini coba budayanya aja berapa? Betul, Prof. Agama percayanya berapa orang? Maka tadi saya sampaikan, guru-guru kita itu luar biasa sebenarnya. Baik. Kemampuannya juga luar biasa. Karena jumlah kita besar, tadi Mas Firman sampaikan, jumlah kita itu banyak, kemudian juga populasi kita sangat besar. Melihatnya sebenarnya yang baik-baik, pintar-pintar banyak juga. Betul. Iya. Memang hanya kasus per kasus gitu. Di samping itu, teman-teman semuanya, problematika pendidikan kita saat ini itu kan banyak juga. Pertama adalah guru, misalkan kuantitas guru. Guru kita itu saat ini dengan jumlah penduduk yang luar biasa ini, itu BPS terakhir itu kan menuliskan 3,37 juta ya. Itu pun belum semuanya sertifikasi. Bahasanya sekarang kan sertifikasi. Itu belum. Dengan jumlah itu pun juga mereka itu masih ada juga yang lulusan SMA. Kami di kampus itu mendidik teman-teman dari Papua itu, guru-guru yang sudah lama ya belum S1. Ya, kita bangun. Modal mereka adalah semangat, kemauan untuk mengajar. Baik. Kemudian juga kelemahan kita juga adalah pemerataan. Guru-guru aja Mas Firman itu saya lempar ke 3T ya nggak mau kok. Ini tinggalnya kan di sini. Guru-guru negeri yang diterima itu nggak mau, maka di pelosok-pelosok ya sudah ketinggalan. Baik. Di Jogja aja ditempatkan di rongkop pojok aja teriak-teriak kok. Padahal itu masih di Jogja. Padahal di Jogja loh ya. Contohnya itu loh, misalkan begitu. Baik, ya Prof. Yang ingin saya garis bawahi dari pertanyaan saya tadi itu siapa sih sebenarnya yang membuat standar gitu ya rekan Mas Fauzan ya? Kadang-kadang kampus-kampus kita tuh juga di ranking-ranking secara internasional kadang-kadang rekan Mas Fauzan. Misalkan nih kalau di Indonesia mahasiswa udah jadi mahasiswa, sudah jadi aktivis, di rumah masih jadi karang taruna, itu tidak ada nilai sama sekali. Misalkan di salah satu universitas di Eropa, di sekolah negerinya Eropa sana, begitu ya, beraktivitas sedikit saja, jadi aktivis sedikit saja di kampusnya itu dapat nilai. Mungkin bisa meningkatkan ranking itu tadi, begitu kadang-kadang Prof di tempat kita ya. Jadi kalau di luar negeri administrasi itu kan rapi Mas Firman ya. Itu dia berarti. Pertama secara administrasi rapi, karena terlatih ya, kedisiplinan. Rekaman-rekaman kan bagus. Kemudian yang kedua habit disiplin, habit motivasi untuk belajar, untuk menghasilkan sesuatu yang baru, begitu. Karena mereka tidak banyak terbebani mengenai kesejahteraan. Nggak maju-maju itu. Jadi guru-guru kita ini, kalau yang guru negeri mungkin nggak begitu ya, belum begitu. Artinya insya Allah kalau untuknya kehidupan dasar itu cukup. Sementara guru-guru kita itu yang banyak kan di luar negeri. Di luar negeri itu di swasta. Ya guru swasta yang belum sertifikasi sudah bisa dilihat lah, dipikirkan. Kecuali di sekolah-sekolah yang besar. Nah, ini kan akhirnya dia berpikir mengajar, meningkatkan inovasi-inovasi maunya, tapi kan nggak punya biaya, nggak punya anggaran. Begitu ya. Nah, saat ini pemerintah terus mengucurkan harapannya nanti terus meningkatkan kesejahteraan itu, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan untuk berinovasi, berkreativitas dalam pendidikan. Baik. Nah, kemudian tadi pengakuan, termasuk pengakuan saat ini Mas Firman dan Mas Fauzan, di kampus-kampus sudah mulai kegiatan-kegiatan non akademis itu dihargai menjadi bagian dari akademis. Itu ya. Saat ini. Jadi mulai beberapa kampus besar, UNJ juga sudah, ITS juga, ya, UGM juga terus mulai. Artinya terus UNS pun juga sudah memberi penghargaan pada teman-teman
yang mereka punya temuan-temuan riset di lapangan, bahkan dia menang juara aja, jadi juara 1 bisa dikonversi menjadi tugas akhir. Ya, tidak usah ngerjakan skripsi. Ya, gitu ya, menarik. itu artinya kan suatu kemajuan yang luar biasa. Betul, Prof. Iya. Baik, menarik. Berarti salah satu PR-nya adalah pengadministrasian yang baik ya, rekan pencatatan yang baik, karena dulu, rekam yang baik. Karena dulu ada mahasiswa yang aktivis luar biasa, kontribusi kepada masyarakat luar biasa, tapi tetapi belajarnya kurang begitu, nilainya kurang begitu, diangkakan semuanya. Malah sekarang harusnya diangkakan. Kalau begitu, kalau administrasinya bagus, harusnya UNY itu ranking dunianya top harusnya, Prof. Ya, tadi ini kembali ke standar. Artinya standarnya siapa yang membuat? Nah, itu hanya mengikuti ya. Baik, karena sekarang masih ada kalau kita kembali ke mana ini, ke Indonesia tentang guru tadi. Luar biasa, betul. Guru kita itu standarnya kan, kalau kita lihat atau kita baca di guru profesional itu, bahwa guru profesional itu kan guru yang punya kualifikasi akademik. Ini standarnya. Yang pertama itu yang namanya profesional itu. Yang kedua adalah punya kompetensi, bersertifikasi, dan juga punya kemampuan berinovasi lah untuk mencapai tujuan itu. Baik. Sehingga kalau kita punya standar sendiri, di luar juga ada standar secara internasional maupun nasional, ya kita harus fair aja. Misalkan PISA yang sering digunakan untuk standar pendidikan Indonesia ini. Nah, PISA itu pembandingnya apa? Standarnya yang mana? Itu sering kita itu termasuk rendah terus. Ya. Padahal kita itu yang pintar-pintar banyak juga. Nah, itu karena pembandingnya yang banyak menjadikan kita itu menjadi peringkat skor yang rendah juga. Itu dia ya. Sebenarnya kita nggak terima ini. Misalkan seperti UNY, UNS, UGM dan lain sebagainya, kalau standarnya kita buat yang adil antara timur dan barat, maka insya Allah kita yakin kita pasti top-top. Iya, memiliki kesetaraan yang tinggi. Berarti hegemoni pendidikan barat pun masih dirasakan di Indonesia. Ada juga ya. Cara pandang begitu, cara menilai juga. Baik. Iya, tapi ini berusaha Mas Fauzan dan Mas Firman, kampus-kampus sudah mulai juga berkompetisi. UNS itu masuk top, artinya untuk Junirank misalkan, atau untuk kegiatan-kegiatan di luar negeri, termasuk dengan peringkatan. Ada UNS, ada UGM, ada Undip, ada ITB, IPB, ITS, kampus besar ya, UNY, kemudian juga ada UNESA. Ya, artinya perguruan-perguruan besar itu sekarang sudah mulai kompetisi, menyiapkan untuk ranking internasional, termasuk juga akreditasi internasional. Karena sekarang buat universitas itu. Baik. Alhamdulillah, sudah cukup rekan Mas Fauzan ya. Sudah cukup, banyak sekali kita seperti ilmu. Kuliah setengah tahun dirangkum setengah jam. Baik, terima kasih Prof atas waktu kesempatannya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bertugas. Semoga pendidikan kita ke depan semakin maju, guru semakin cemerlang. Guru semakin cemerlang dan guru semakin sejahtera. Baik. Amin. Terima kasih Prof Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik. Kabar pekan ini. Profesor Dr. Sudjarwo MPD, beliau adalah guru besar bidang ilmu teknologi pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Pendidikan dan psikologi. Ini sudah menjadi referensi kita ya, ternyata banyak sekali perkembangan yang terjadi. Kemudian mulai dari kurikulum, metodologi dan lain sebagainya, banyak sekali perubahan-perubahan, tentunya harus segera menyesuaikan ini. Guru, dosen, pengajar, formal maupun non formal harus segera menyesuaikan diri. Betul. Dan kalau terus terang ya rekan Ahmad Fauzan, melihat melihat fakta yang ada di lapangan, ketika dulu tuh dulu mungkin angkatan rekan Fauzan dengan angkatan saya berbeda. Angkatan saya tuh banyak sekali para aktivis yang ngurusi teman-temannya untuk membantu teman-teman yang kurang mampu untuk penundaan biaya dan lain sebagainya sebagai aktivis di BEM misalkan, sebagai aktivis di UKM begitu ya.
ya, itu kan kontribusi nyata sebenarnya. Nyata. Saking Dan tidak diteorikan itu kan. Saking semangatnya untuk membantu teman-temannya dan lain sebagainya, itu tidak ada nilainya waktu itu ya, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan sampai di titik teman kita yang memprioritaskan organisasi sampai drop out, sampai tidak lulus gara-gara memprioritaskan organisasinya. Aktif di organisasi. Aktif juga untuk membantu masyarakat di Karang Tarunanya misalkan, dan seterusnya kan Mas Fauzan. Berarti sekarang bisa bisa diajukan. Ini tolong dinilai juga begitu ya, rekan Mas Fauzan. Betul. Waduh, menarik. Baik, pendengar Radio Persada FM.